Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kebayang nggak sih HP di saku kita ini sebenarnya punya tenaga komputasi yang jauh lebih ngeri daripada komputer yang dulu dipakai buat nerbangin manusia ke bulan. Tapi ya gitu deh, ujung-ujungnya cuma dipakai buat scrolling sosmed nggak jelas kan? Nah, hari ini kita bakal ubah total narasi itu. Kita bakal sulap smartphone kamu dari yang tadinya cuma mesin pembuang waktu, jadi semacam universitas portable yang super canggih. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Sadar atau enggak, HP kita sekarang ini fungsinya udah mirip banget sama mesin slot dopamin. Layarnya tuh sengaja dirancang sedemikian rupa, penuh gamifikasi, biar kita betah scrolling berjam-jam tanpa mikir. Ironis banget kan? Kita bawa-bawa akses pengetahuan yang jauh lebih besar dari perpustakaan kuno manapun, tapi malah kita buang-buang buat hal-hal receh. Padahal nih, kalau kita bongkar potensinya, HP ini bisa banget jadi mesin pertumbuhan otak kita. Intinya, kita mau ngerombak sistem biar HP ini kerja buat bantu otak kamu, bukan malah ngerusak fokus. Untuk membangun mesin belajar ini, kita bakal lewatin 6 tahap inti. Mulai dari ngebahas paradoks dalam saku, terus lanjut ke membangun suaka digital, lapisan input, akselerasi, retensi, dan otak kedua, partner tanding AI, dan terakhir, mengotomatiskan ritual belajar. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, paradoks dalam saku. Lanjut ke bagian kedua, membangun suaka digital. Nah, di sini kita mulai langkah yang mungkin terdengar agak ekstrim. Kita bakal merombak HP kamu jadi tempat yang super ngebosenin. Iya, beneran. Caranya gimana? Coba deh masuk ke opsi pengembang atau developer options, terus aktifin mode hitam putih alias grayscale. Abis itu turunin skala animasinya jadi 0,5. Terakhir, pasang launcher minimalis kayak before launcher. Langkah ini tuh krusial banget buat ngilangin semua warna dan pernak-pernik visual yang selama ini diam-diam ngerampok konsentrasi kamu. Jadi, filosofi utamanya ada di kalimat ini. Biarkan ponsel Anda membosankan untuk hiburan, namun kaya untuk belajar. Keren banget kan kata-katanya? Dengan ngebuang semua ikon game dan sosmed dari layar utama, kita pastiin kalau setiap kali kamu buka HP, itu benar-benar karena niat. Semuanya serba disengaja. Kamu yang pegang kendali, milih kapan dan apa yang mau kamu pelajarin, bukan karena kepancing notifikasi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, lapisan input akselerasi. Berhubung fondasinya udah bersih, sekarang waktunya kita bangun perpustakaannya. Kita bakal nyulap waktu mati kamu, kayak pas lagi di jalan atau nunggu antrian, jadi sesi input yang super efisien. Kamu bisa pakai aplikasi kayak Speechify atau Eleven Reader buat dengerin artikel, dan coba deh dengerin di kecepatan 2-3 kali lipat. Terus, kalau butuh intisari buku dengan cepat, short form atau Blinkist itu juara banget. Oh ya, jangan lupa ada Libby atau Overdrive buat minjam audiobook gratisan dan pakai Readwise Reader buat ngesinkronisasi semua highlight atau transkrip video YouTube langsung ke catatan kamu. Bener-bener game changer deh. Lanjut ke bagian keempat, retensi dan otak kedua. Jujur aja, baca banyak-banyak tuh bakal percuma kalau ujung-ujungnya kamu lupa kan? Nah, disinilah kehebatan algoritma SM2 bermain. Buat ngelawan sifat alami otak kita yang gampang lupa, kita butuh yang namanya sistem space repetition atau pengulangan berkala. Aplikasi kayak Anki Draw itu ditenagai sama formula sains yang gila banget ini. Dia bisa nebak dengan presisi kapan kamu mulai lupa sama suatu informasi, terus dia bakal munculin flashcard materi itu tepat di momen krusial tersebut. Coba lihat angka ini, beneran bikin geleng-geleng kepala. Berdasarkan riset, kalau kamu pakai algoritma pengulangan kayak Anki buat ngatur jadwal review materi harian kamu, tingkat retensi memori jangka panjang kamu bisa tembus sampai 89%. Bayangin aja, kamu bisa ingat hampir 90% dari semua buku, teori, atau konsep rumit yang kamu pelajarin, bahkan bertahun-tahun kemudian. Keren banget kan? Tapi, semua informasi yang udah nempel di kepala itu harus disalurin buat ngebangun yang namanya otak kedua. Kamu bisa pakai Notion atau Obsidian buat ngubungin berbagai konsep jadi satu pemahaman utuh. Atau cobain deh Remnote. Aplikasi ini otomatis ngubah catatan kamu jadi flashcard. Kalau kamu punya banyak dokumen PDF, Notebook LM dari Google tuh asik banget buat ngerangkum semuanya pakai AI. Dan tentu aja, Google Keep selalu andal buat nangkap ide-ide liar yang suka muncul tiba-tiba pas kita lagi di jalan atau di kamar mandi. Oke, kita masuk ke bagian kelima, partner tanding AI Anda. Di tahap ini, HP kamu udah berubah wujud jadi semacam laboratorium aktif. Jangan cuma puas baca terus ngerasa sok ngerti. Coba deh manfaatin fitur suara buat ngobrol sama AI kayak Gemini Live atau Claude. Suruh mereka ngetes pemahaman kamu. Minta dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Ini tuh ibarat teknik Feynman versi modern. Kalau kamu nggak bisa ngejelasin suatu konsep dengan lancar ke AI, atau si AI berhasil nemuin celah dalam logika kamu, berarti ya kamu belum benar-benar paham sama materinya. Nah,
Biar sesi latihan tanding sama AI ini bisa awet dan nggak bikin capek, pastikan setelan perangkat kamu juga ngedukung. Gunakan fitur Circle to Search buat langsung bedah diagram atau grafik rumit yang muncul di layar. Terus, setel refresh rate layar kamu ke 120 Hz biar scrolling teks panjang terasa jauh lebih mulus. Jangan lupa nyalain blue light filter atau filter cahaya biru buat ngelindungin mata pas belajar malam-malam. Oh ya, kalau ditambah pakai keyboard Bluetooth lipat, boom, HP kamu udah resmi jadi laptop mini yang super praktis. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, mengotomatiskan ritual belajar. Sekarang, mari kita lupain soal ngandalin yang namanya tekad atau willpower. Beneran deh, ngumpulin niat buat mulai belajar itu nguras energi banget kan? Daripada capek-capek maksain diri, mending kita pakai sistem otomatisasi via aplikasi kayak MacroDroid atau Tasker. Di sini, kamu cuma perlu nyeting pemicu-pemicu pinter yang bakal ngejalanin rutinitas belajar itu buat kamu secara otomatis. Logika kerjanya tuh simpel tapi sakti banget. Coba bayangin, pas kamu colokin HP ke charger waktu mau tidur, HP-nya langsung otomatis buka aplikasi Duolingo. Atau, begitu kamu melangkah masuk ke perpustakaan kampus, HP kamu ngebaca koneksi Wi-Fi di situ. Langsung otomatis nyalain mode Do Not Disturb, biar nggak ada yang ganggu, dan seketika ngebuka Anki. Dengan cara ini, momentum belajar langsung tercipta, tanpa kamu harus ribet-ribet ngumpulin niat dari nol. Oke, mari kita lihat gimana cetak biru ini bekerja dalam rutinitas nyata. Kalau kita gabungin semua elemen tadi ke dalam jadwal sehari-hari, alurnya bakal kelihatan kayak gini. Pagi-pagi, kamu sikat review flashcard Anki sekitar 10-20 menit. Pas lagi komuter di jalan, kamu dengerin podcast pakai Speechify di kecepatan 2 kali lipat. Terus, pas jam istirahat siang, kamu bisa kerja fokus pakai teknik Pomodoro di aplikasi Forest. Dan malamnya, ditutup santai pakai kuis tanding lawan AI. Percaya deh, kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gini, kalau diakumulasiin, hasilnya bakal luar biasa dramatis. Tabel ini tuh ibarat rangkuman jurus pamungkas dari ekosistem yang udah kita bahas. Ini formula intinya, kamu nyerap informasi secara kilat, nyintesis semuanya secara aktif bareng AI, terus ngunci ingatan itu pakai algoritma retensi berulang-ulang. Keempat lapisan fungsional ini benar-benar kerja bareng ngebentuk satu siklus pembelajaran yang seamless banget. Nah, sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ngasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Sekarang, smartphone di saku kamu itu bukan lagi sekedar mesin pengalih perhatian, tapi udah berevolusi jadi tuas kognitif yang super powerful. Sistemnya udah ada, alat tempurnya udah lengkap di genggaman kamu. Pertanyaannya, kalau HP kamu udah sepenuhnya kerja buat otak kamu, skill atau kemampuan baru apa yang bakal kamu kuasai tahun ini? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Selamat bereksperimen, dan sampai jumpa!